kain. Seperti ini. Kemudian kita ganti nih bayinya. Ya. Jaga bayi tetap hangat ya dari sana. Ini sudah dalam keadaan hangat. Kemudian kita ini atur posisi semi ekstensi yang namanya ganjal di bawah bahu bukan di bawah kepala. Ya. Kemudian kita lakukan isap lendir. Ini sudah tahu ya Anda ya, sudah sering ya seperti ini. Kemudian kita ini. Kemudian setelah itu kita lakukan keringkan sambil melakukan rangsang taktil. Ya, rangsang taktilnya itu di mana ini? Sambil kita seperti ini tuh rangsang taktil. Ya, keringkan rangsang taktil. Ini belakang juga seperti ini. Ini sambil kita lipat, ini kita angkat. Gini, ya. Kemudian kita ada wadah. Kita atur posisi kembali. Ini posisi dada tanpa tutup, terbuka. Atur posisi kembali, lakukan penilaian. Kalau dia menangis, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau menangis, tolong minta stetoskop nih. Setelah langkah awal, setelah bayi menangis, yang kita lakukan adalah dua hal. Yang satu, cek heart rate dulu. Yang pertama, sebagai asisten lihat jam, ya. Saya ngecek, saya ngitungnya gini. Terserah Anda mau ngali berapa, yang jelas saya harus dapat informasi dalam 1 menit dia berapa. Paham nggak? Anda lihat jam, misalnya dalam 15 detik, dia ngitung saya berapa kali. Berarti kalikan berapa? 4. Ngomong, nggak usah nunggu 1 menit. Asisten itu. Ngerti nggak? Jadi ulahnya orang punya yang ngitung, yang ningali jam gitu. Enggak. Kita mah fokusnya gini aja. Dia yang ngomong. Misalnya berapa? Ya. Saya gini beneran, Anda hitung beneran dalam 15 detik. Oke? So. 15. Berarti kali 4. Jadi info yang ke saya tuh hasilnya gitu loh ya. Jadi yang namanya reservasi itu butuh asisten tuh itu. Dia bilang berapa? Berarti 60. 60. Berarti kalau 60 kita masih butuh tindakan PTP. Yang bukan patokan dia nangis terus kita hentikan. Paham nggak? Kalau kurang dari 100, jadi setelah langkah awal selesai, ya, dia nangis tuh, alhamdulillah nangis. Berarti yang kita lakukan adalah cek heart rate. Heart rate-nya dulu dicek. Kalau misalnya saya ngitungnya gini, cek di atas 20. Oke, berarti kita menilai warna kulit secara keseluruhan. Dia keseluruhan berwarna kemerahan, lakukan asuhan pasca resusitasi. Ya, itu kalau dia kemerahan secara keseluruhan. Kalau dia masih kena periper. Nah, ini tuh masih bariru. Ya, ini masih udah kemerahan. Ini kok masih ada biru-biru seperti ini. Berarti dia membutuhkan oksigen bebas selama 30 detik. Ya. Oksigen bebas tuh gimana? Ini kita hubungkan ya. 5 liter, kita seperti ini aja. Jadi bukannya dicocokkan karena hidungnya, ya. Tapi dia oksigen bebas seperti ini. Dengan pemberian oksigen bebas seperti ini, dia rai-raian bakal memerah. Gitu. Ya. Kalau udah seperti itu, pertahankan dulu oksigen selama 5 menit.
Setelah itu asuhan pasca resusitasi. Kalau misalnya dia tadi heart rate-nya kurang dari 100, apa yang harus dilakukan? Lakukan PTP. Demikian juga pada saat setelah langkah awal penilaian bayi sama sekali nggak nangis, itu mah Anda nggak usah menilai heart rate. Ngerti nggak? Heart rate itu dilakukan ketika bayi sudah ada tanda-tanda pernapasan, yaitu menangis. Tapi kalau bayi setelah langkah awal kok masih belum nangis sama sekali, Anda nggak usah ngitung heart rate, nggak usah ngelihat warna kulit, langsung melakukan PTP. Ya, tuh ini terlalu kecil untuk baby Annie. Seperti ini. Posisi ini kita tangan huruf C, gini, ya. Ini untuk menempelkan sungkup. Kita mata lihat ke dada seperti ini. Nah, 2 kali dia mengembang nggak dadanya? Kalau dia mengembang, lakukan PTP 20 kali dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 gitu, ya. Tapi itu untuk penekanan seperti itu kurang efektif. Kita cari yang tidak ini ya, tidak. Ini kalau yang tidak mengembang, berarti kita cek sungkup. Pelengkatannya benar enggak? Ya. Kemudian atur posisi kembali. Jangan-jangan dia terlalu ekstensif. Kemudian kita isap lendir kembali. Jadi 3 hal ketika kita melakukan cek sungkup 2 kali, kenapa dia tidak mengembang? Yang harus Anda lakukan adalah cek posisi kembali, cek sungkup, isap lendir kembali. Kalau dia memang terlihat, ya. Kalau kita nggak yakin tuh. Kemudian atur posisi kembali, cek sungkup. Sungkupnya jangan sampai ada yang gembos. Kalau nggak gembos, berarti dia nggak bakal masuk. Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita udah lihat 2 kali kok mengembang, berarti lakukan 20 kali dalam 30 detik. Iramanya Anda harus bisa menyesuaikan sendiri, itu perlu latihan. Jadi 2 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas. Itu tuh 2 kali 10. Jadi sampai 10 lepas-lepas ke 1 lagi. Tong 11, lo batin ngitung 11, 12. 2 suku kata itu menambah waktu. Ya. Jadi sampai 10 lepas-lepas mulai lagi. Ini terlalu kecil untuk baby Annie-nya. Harusnya menutupi dagu, mulut dan hidung. Ini benar-benar ketutup. Ini enggak. Too small. Tuh, ya. Kelihatan? Kemarin kan saya sudah jelaskan ini harus tepat ukurannya. Ini bayinya kegedean. Harusnya menutupi dagu, hidung dan mulut. 2 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas. Ke 1 lagi sampai dengan 20 kali kita nilai. Ada nggak dia pernapasan? Ada. Lanjutkan lagi nilai heart rate. Gitu. Heart rate-nya lebih dari 100, nilai warna kulit. Kalau nggak ada dalam 1 kali, lakukan kembali. Lanjut. 20 kali dalam 30 detik. Nggak usah 2 kali lagi. Nggak usah diulangi yang 2 kali. 2 kali itu hanya di awal saja untuk membuka alveolus. Ya, karena dia sudah dalam keadaan terbuka, udah dia udah dia mengembang, lakukan kembali 20 kali dalam 30 detik. Kalau 2 menit, 20 kali yang kedua, belum ada pernapasan. Kalau 2 menit dia masih belum ada tanda-tanda kehidupan, kalau koordinasi dengan tim yang lain, dengan orang tua, sambil kita terus melakukan bagging setiap 30 detik. Ya, jadi jangan dibiarin gitu, kita koordinasi mau dilakukan juga, bayi dibiarkan seperti ini, enggak. Kita bagging. Kalau di rumah sakit Anda mungkin sering mendengar di bagging ya. Pernah dengar? Enggak? Apa kalau di rumah sakit istilahnya? Ada yang pernah di peri?
Ada yang diperi nggak? Nah, lamun bayi anu ngapan wae sok aya di bagging terus wae di kieu. Ada istilahnya apa kalau di rumah sakit? Nggak tanyain? Jadi naon atuh kikituan we. Itu bagging biasa nama ya. Jadi kalau 2 menit dia masih belum bernapas, yang lain koordinasi untuk melakukan rujukan, yang satu lagi dia langsung terus melakukan bagging, melakukan PTP. 10 menit dalam perjalanan, meskipun dalam perjalanan masih belum ada tanda-tanda kehidupan, berarti bayi dinyatakan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari resusitasi? Nanti itu biasanya kasus, ya. Kasusnya itu apa tadi? Ada mekonium dalam air ketuban dan tanpa mekonium dalam air ketuban. Kalau dengan mekonium pas lahir tadi, ya, dia nggak nangis. Penilaian sebelum lahir ada mekonium. Kita di sini sebelum jepit-jepit potong kita lakukan saksen terlebih dahulu. Baru jepit-jepit potong. Itu kalau dia dengan mekonium dalam air ketuban lahir nggak nangis. Tapi kalau dia dalam mekonium dengan mekonium nangis, sama halnya dengan resusitasi biasa. Jepit-jepit potong, pindah meja resusitasi langkah awal. Jadi kalau dengan mekonium dalam air ketuban, meskipun dia menangis, tetap lakukan langkah awal. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau 2 menit dari bayi lahir, tadi kan kalau dalam 2 menit belum napas, informasi ke keluarga. Iya, dari bayi lahir. Jadi cuma kemungkinan 2 kali aja. 2 kali kita melakukan PTP. Langkah awal itu, kalau kita secara di Indonesia menurut IDAI itu langkah awal dilakukan 30 detik. Dari mulai kita potong tali pusat, bawa ke meja resusitasi sampai dengan penilaian itu maksimal 30 detik. Ya. Kalau di luar negeri itu lebih saya lihat suka ya. Jadi ketika menghadapi bayi baru lahir itu sudah dikondisikan, paling tidak di sini tuh ada dia satu sebagai operator melakukan, yang satu lagi dia yang ngitung, yang satu lagi dia mengkondisikan kehangatan. Jadi sudah seperti itu ya. Jadi pada saat datang ke sini ada yang ngasih topi langsung di topian gitu. Itu tuh. Ya. Nanti kalau Anda nanti di lapangan tetehnya lagi ngitung itu, berarti Anda harus responnya Anda ngitung. Kalau dia tahu gini itu kita yang ngitung, berarti lain kita cicing. Terus jangan nunggu ditanya berapa, jangan, omongin berapa gitu ya. Jadi Anda mau ngitungnya 10 detik boleh, berarti kali 6 gitu caranya. Terserah, yang penting mah kita, jadi jangan kurang terus nungguan pikiran berita gitu, sabar-sabaran aja. Ada yang mau diklarifikasi?